sampaikan oleh dia. Kepada Kak Azizah dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Kak Najwa. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang pertama yaitu tentang hmm, tafsir ayat hukum bunuh diri. Yaitu yang pertama ada ayat Al-Quran, Quran Surah An-Nisa ayat 29, Quran Surah Al-Isra ayat 33, dan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32. Nah, baik yang pertama adalah ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أن تكون تجارة إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Tidak benar, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Kemudian, ayat yang kedua, Quran Surah Al-Isra ayat 33. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا, yang artinya janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan, sungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Kemudian ayat yang ketiga ada Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Yang artinya, oleh karena itu kami menetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh, eh, telah bukan karena orang yang dibunuh itu telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh Rasul-Rasul kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32. Baik, selanjutnya adalah kosakata atau mufradat. Nah, di sini diambil beberapa kosakata yang penting. Yang pertama ada la ta'kulu, yang artinya janganlah kalian mengambil atau memakan harta bil batil dengan cara yang diharamkan Allah. Kemudian wala taqtulu anfusakum, janganlah sebagian kalian membunuh sebagian yang lain.
Maksudnya ayat ini adalah melakukan perbuatan yang membinasakan jiwa di dunia maupun di akhirat. Kemudian ada udwana, yang artinya memusuhi orang lain dengan sengaja dan melampaui batas-batas yang diharamkan. Kemudian ada zulman, melanggar hak secara nyata. Kata ini menjadi penegasan dan penguat terhadap kata sebelumnya. Kemudian ada nuslihi naron. Kami akan memasukkan dan membakarnya di dalam neraka. Selanjutnya, nafsam bi ghairi nafsin, membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain. Au fasadin fil ardi, atau bukan karena orang itu membuat kerusakan di bumi. Kemudian wala taqtulun nafsal lati harramallah, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya, illa bil haqqi, kecuali dengan alasan yang benar. Baik, selanjutnya ada kolerasi ayat atau munasabah. Yang pertama, Quran Surah An-Nisa, kolerasi ayat Al-Quran dan narasi dalam kitab suci penting untuk memahami ajaran secara mendalam. Kemudian pada Quran Surah An-Nisa ayat 29 ini memiliki hubungan kuat dengan beberapa ayat yang lain. Seperti Quran Surah Al-Baqarah ayat 195 yang melarang seseorang menjatuhkan diri ke dalam kehancuran. Kemudian ayat ini juga berhubungan dengan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 27-32, yakni tentang kisah Habil dan Qabil dalam Al-Quran. Kisah tersebut menjadi contoh nyata bagaimana emosi negatif seperti iri hati dapat mendorong seseorang melakukan pembunuhan. Deklarasi ini menunjukkan bahwa larangan bunuh diri dan larangan membunuh orang lain berasal dari satu ajaran yang sama. Kemudian munasabah Quran Al-Isra ayat 33, yaitu larangan membunuh, yaitu Quran Surah Al-Isra ayat 33 ini menetapkan prinsip umum bahwa membunuh jiwa, yaitu termasuk diri sendiri, adalah perbuatan yang dilarang. Nah, prinsip ini juga diperkuat dengan Quran Surah An-Nisa ayat 29 tadi, yang secara spesifik melarang membunuh diri sendiri. Kemudian, kolerasi ayat Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32 dapat ditemukan dalam Quran Surah Al-An'am ayat 151. Jika ayat Al-Ma'idah ini menjelaskan betapa besarnya dosa membunuh satu jiwa yang diibaratkan seperti membunuh seluruh manusia, maka pada Quran Surah Al-An'am ayat 151 ini memberikan larangan serupa sebagai salah satu dari 10 wasiat utama dalam Islam, yaitu janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Kesamaan substansi ini menunjukkan bahwa larangan membunuh bukan sekadar hukum spesifik untuk suatu kaum, melainkan merupakan prinsip moral universal yang berlaku bagi seluruh umat. Kemudian untuk munasabah, untuk sababun nuzul ayat tentang hukum bunuh diri ini, penulis belum menemukannya tentang munasabah ayat bunuh diri. Kemudian selanjutnya adalah pandangan para mufasir. Yang pertama ada mufasir klasik kontemporer. Larangan bunuh diri pada Quran Surah An-Nisa ayat 29, jumhur ulama tafsir mengatakan bahwa maksud ayat ini adalah janganlah sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Namun tidak ada halangan apabila ayat tersebut juga diartikan sebagai larangan membunuh diri sendiri dan juga larangan membunuh orang lain. Kemudian pada ayat ini juga terdapat ancaman neraka. Barang siapa yang membunuh secara zalim akan dimasukkan ke dalam neraka. Hukuman ini sangat mudah bagi Allah. Kemudian larangan membunuh jiwa pada Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32 dan Al-Isra ayat 33. Kedua ayat ini secara tegas menyatakan bahwa membunuh satu jiwa tanpa alasan yang dibenarkan syariat adalah kejahatan yang sangat besar. Allah mengecualikan keharaman membunuh jika dilakukan dengan hak. Alasan yang benar ini dijelaskan dalam hadis mencakup 3 hal. Yang pertama ada an-nafs bin nafs, pembunuh, al-ghani al-muhsan, pembina yang telah menikah, at-tarikh bid-dinihi al-mufarid lil jamaah, orang yang meninggalkan agama dan jamaah. Kemudian pentingnya menjaga jiwa.
Alasan lain keharaman membunuh adalah karena manusia bukanlah miliknya, tetapi milik Allah dan merupakan kekayaan bagi masyarakat dan negara. Kemudian ada Mufasir Nusantara dan Tafsir Kemenak. Di sini kita mengambil contoh Quran Surah Al-Isra ayat 33, larangan membunuh jiwa. Nah, yang pertama ada dalam tafsir Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi. Tafsir Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi menjelaskan bahwa ayat ini adalah larangan mutlak untuk membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Mereka menjabarkan alasan yang benar seperti qisas atau hukuman mati bagi pembunuh yang disengaja, dan hukuman bagi orang yang murtad atau membuat kerusakan di muka bumi. Kemudian pada tafsir Buya Hamka, Buya Hamka menafsirkan ayat ini dengan pandangan humanis dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Beliau menekankan bahwa hidup manusia sangatlah berharga dan tidak boleh dihilangkan kecuali dalam keadaan darurat yang diatur oleh hukum Islam. Kemudian Buya Hamka juga mengingatkan agar hak wali korban untuk menuntut qisas atau memaafkannya. Kemudian pada tafsir Quraisy Shihab, tafsir Al-Misbah, Quraisy Shihab mengulas ayat ini dengan menekankan penghormatan terhadap nyawa manusia. Beliau menjelaskan bahwa kecuali dengan alasan yang benar adalah pengecualian yang sangat ketat dan harus didasarkan pada hukum yang adil dan benar. Beliau menafsirkan bahwa hukum qisas adalah salah satu alasan yang benar, tetapi juga memberi ruang bagi pemaafan. Kemudian pada tafsir Kemenak secara eksplisit menyebutkan bahwa membunuh jiwa adalah dosa besar dan haram hukumnya, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu yang dibenarkan syariat. Tafsir ini merincikan pengecualian tersebut seperti hukuman mati bagi pembunuh, pezina muhsan, atau orang yang murtad dan mengganggu keamanan negara. Selain itu, Kemenak juga mengingatkan tentang hak wali dalam proses hukum. Kemudian, ada pandangan fuqaha juga di sini. Yang pertama adalah mengenai status pelaku hukum bunuh diri. Sebagian besar fuqaha klasik sepakat bahwa pelaku bunuh diri, jika ia seorang muslim, tidak keluar dari status keislamannya, perbuatan ini dianggap sebagai dosa besar, tetapi bukan perbuatan yang menyebabkan seseorang menjadi kafir. Pandangan ini sejalan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyatakan bahwa seorang muslim tidak dikafirkan karena melakukan dosa, selama ia tidak menghalalkan perbuatan dosa tersebut. Adapun kemudian hukum sholat jenazah bagi pelaku bunuh diri, di sini terdapat perbedaan. Akan tetapi mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i sepakat bahwa jenazah pelaku bunuh diri itu tetap harus disolatkan. Alasan utamanya adalah karena pelaku masih dianggap sebagai seorang muslim dan hak-haknya sebagai jenazah muslim tidak gugur akibat dosa besar yang ia perbuat. Kemudian pendapat mazhab Hambali memiliki pandangan yang lebih bernuansa. Meskipun masyarakat umum diperbolehkan untuk menyolatkan, seorang pemimpin atau imam tokoh masyarakat disunahkan untuk tidak ikut dalam sholat jenazah tersebut. Pandangan ini didasarkan pada hadis riwayat Muslim di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah tidak menyolati jenazah seorang laki-laki yang bunuh diri dengan anak panah. Tujuan tindakan ini adalah sebagai bentuk peringatan dan hukuman bagi umat agar tidak ada yang menganggap remeh dosa bunuh diri. Kemudian ada pandangan ulama dan lembaga keagamaan di Indonesia. Yang pertama ada fatwa dan pandangan Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia secara tegas menyatakan bahwa bunuh diri hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Pandangan ini sejalan dengan konsensus fuqaha klasik. Kemudian sebuah kasus menarik adalah bagaimana MUI mengaplikasikan pandangan ini pada fenomena modern seperti bom bunuh diri. Fatwa ini menunjukkan bahwa ulama kontemporer di Indonesia tidak hanya melihat masalah dari sudut pandang fikih, tetapi juga mempertimbangkan
implikasi sosial, politik, dan keamanan, menjadikannya sebuah pedoman moral yang komprehensif untuk menjaga ketertiban umum. Kemudian ada pandangan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama memiliki pandangan bahwa jenazah pelaku bunuh diri tetap wajib disolatkan. Pendekatan NU dalam mengambil keputusan ini sangat berpegang teguh pada tradisi keilmuan negeri. Mereka berlandaskan pada pendapat mayoritas fuqaha dari mazhab-mazhab yang dianut, serta menggunakan pendekatan ilhaqul masail binazoriha, analogi masalah dengan masalah serupa. Pandangan ini mencerminkan sikap NU yang menempatkan tradisi fikih sebagai landasan utama dalam penetapan hukum. Kemudian ada pandangan Muhammadiyah. Muhammadiyah juga menyimpulkan bahwa pelaku bunuh diri, jenazah pelaku bunuh diri boleh disolatkan, meskipun mencapai kesimpulan yang sama dengan NU. Metodologi yang digunakan sedikit berbeda. Muhammadiyah yang cenderung pada pendekatan tafsiran konseptual terhadap hadis menafsirkan bahwa tindakan Rasulullah SAW yang tidak menyolati jenazah sebagai takdib, peringatan atau edukasi, bukan sebagai larangan mutlak. Oleh karena itu, bagi Muhammadiyah, hadis tersebut tidak menafsirkan kewajiban sholat jenazah bagi jenazah yang berstatus muslim. Kemudian yang terakhir ada persamaan dan perbedaan perspektif klasik dan lokal. Setelah mengkaji pandangan-pandangan di atas, dapat disentesiskan beberapa poin penting. Yaitu yang pertama ada persamaan mendasar, terdapat kesamaan pandangan yang fundamental antara fuqaha klasik dan ulama lokal. Keduanya sepakat bahwa pelaku bunuh diri tidak keluar dari status keislamannya dan jenazahnya tetap memiliki hak untuk disolatkan sebagai seorang muslim. Ini menunjukkan adanya konsensus teologis yang kuat di antara berbagai mazhab dan lembaga keagamaan. Kemudian ada perbedaan metodologi. Perbedaan terletak pada metodologi pengambilan hukum. NU cenderung mengandalkan qaul ulama dari mazhab-mazhab yang ada dan membuat analogi dengan masalah serupa. Sementara Muhammadiyah lebih menekankan pada tafsir kontekstual terhadap dalil kontekstual hadis. Hal ini menunjukkan bagaimana keragaman metodologi dapat menghasilkan kesimpulan hukum yang serupa. Mungkin sekian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya, Najwa Aulia. Baik, terima kasih Kak Nur Azizah telah memaparkan tentang hukum bunuh diri itu sendiri. Tadi hukum bunuh diri itu adalah tindakan seseorang untuk membunuh diri sendiri dan haram hukumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum bom bunuh diri. Bom bunuh diri Pembunuh diri yaitu seseorang yang membunuh diri menggunakan alat peledak dalam rangka memenuhi ambisinya. Biasanya bom bunuh diri ini dilakukan ketika pada situasi perang yang sudah tidak menemukan jalan lagi, dalam arti jalan buntu untuk dapat mengalahkan musuhnya. Menurut Muhammad Tu'amah Al-Qadah, bom bunuh diri ini adalah suatu aktivitas seorang mujahid yang melemparkan dirinya pada kematian untuk melaksanakan tugas berat. Dengan kemungkinan besar tidak selamat, akan tetapi dapat memberi manfaat besar bagi kaum muslimin. Di sini para ulama ada perbedaan pendapat, ada yang membolehkan dan juga mengharamkan bom bunuh diri ini. Nah, ulama yang membolehkan ada beberapa para ulama kontemporer, diantaranya Wahbah Az-Zuhaili, ada lagi Muhammad Syed Tantawi, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, dan masih banyak. Nah, para ulama di atas ini berpendapat bahwa orang yang melakukan aksi bom bunuh diri tersebut adalah para pejuang, para mujahid, sebagaimana yang disebutkan oleh Yusuf Al-Qaradawi bahwasanya orang-orang yang melakukan aksi bom bunuh diri ini dengan tujuan untuk membunuh pihak musuh sebagaimana yang terjadi oleh saudara kita di Palestina. Nah,
Membunuh diri ini tidak disebut dengan membunuh diri, tetapi orang yang sedang berjihad. Berbeda dengan orang-orang yang melakukan aksi membunuh diri seperti orang-orang yang melakukan aksi membunuh diri yang seperti terjadi di Palestina, mereka itu merupakan pejuang yang melakukan perlawanan terhadap orang asing yang ingin menduduki tanah mereka, yang ingin membunuh keluarga mereka, merampas hak mereka, dan terus melakukan kezaliman terhadap mereka. Islam mewajibkan orang-orang yang tertindas tersebut untuk membela diri dan tetap mempertahankan wilayah Islam tersebut. Kemudian apabila dalam melakukan aksi tersebut, pembelaan tersebut jatuh korban dari warga setempat, dari warga sipil, maka hal itu adalah perbuatan tidak sengaja dan termasuk dalam masalah darurat perang. Nah, di sini adapun para ulama yang mengharamkan aksi membunuh diri ini adalah Nasiruddin Al-Albani, Shalih Al-Utsaimin, dan Hasan Ayyub. Para ulama tersebut menyebutkan bahwa aksi membunuh diri tidak termasuk ke dalam kategori jihad dan pelakunya tidak bisa dikatakan syahid. Nah, aksi membunuh diri menurut mereka adalah aksi yang mengandung sifat membunuh orang-orang yang hidup, mengakibatkan kerusakan di bumi, mengandung unsur kerusakan harta dan apa yang dimiliki. Menurut kelompok ulama yang mengharamkan ini, membunuh diri itu menodai citra Islam. Hukumnya haram karena merupakan salah satu bentuk tindakan putus asa dan mencelakakan diri sendiri. Tidak dibedakan apakah aksi tersebut dilakukan di daerah damai atau di daerah perang. Maka aksi bom bunuh diri tetap berstatus haram dilakukan. Para ulama yang membolehkan aksi bom bunuh diri ini menggunakan beberapa dalil, yaitu yang pertama surah Al-Baqarah ayat 195 sebagai salah satu dalil bahwa yang dilarang dalam ayat ini adalah meninggalkan jihad. Di dalam surah An-Nisa ayat 74, surah Al-Anfal ayat 60 dan At-Taubah ayat 111, Allah menjelaskan balasan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika Nabi Muhammad mengatakan barang siapa yang bisa menyingkirkan mereka dari kita, ia akan masuk surga atau ia bersamaku di surga. Nah, di sini mengisyaratkan bahwa orang yang melakukan apa yang disebutkan oleh Nabi tersebut akan bunuh. Namun kemudian semua sahabat yang ada bersama beliau melakukannya atau maju berperang sendiri-sendiri dan kemudian terbunuh. Hal ini menjadi dalil bagi para ulama yang membolehkan aksi bom bunuh diri yang pada dasarnya adalah mengorbankan diri sendiri, sebagaimana para sahabat yang juga mengorbankan dirinya dalam membela Islam. Adapun dalil yang digunakan oleh ulama yang mengharamkan, yang menentang aksi membunuh diri menggunakan ayat yang melarang manusia membunuh diri seperti pada ayat pada surah An-Nisa ayat 29, larangan membunuh manusia lain secara tidak sah beserta balasannya, seperti di dalam surah An-Nisa ayat 92, 93 dan surah Al-Isra ayat 23 yang di atas tadi. Nah, dan dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama yang menentang aksi bom bunuh diri ini, terlihat bahwa menurut mereka aksi pembunuh diri ini dipandang sebagai pembunuhan biasa yang mengakibatkan kerusakan di bumi, yang mengakibatkan kerusakan kepada diri sendiri dan orang lain, sehingga balasan bagi orang yang sengaja melakukan aksi tersebut dibalas dengan ancaman neraka dikarenakan menyebabkan hilangnya nyawa orang yang tidak bersalah, baik dengan maksud sengaja membunuh maupun tidak. Nah, dari kedua pendapat ini penulis menyimpulkan bahwa aksi bom bunuh diri yang dibenarkan adalah aksi di mana pada daerah tersebut terjadi perang antara umat Islam dan kaum kafir yang berusaha menduduki daerah kekuasaan Islam dan mengusir para penduduknya dari tanah dan rumah mereka. Aksi membunuh diri dalam keadaan seperti ini merupakan aksi perlawanan dan termasuk ke dalam kategori jihad, dikarenakan umat Islam itu melakukan aksi tersebut demi menjaga agama dan jiwa yang diwajibkan oleh Allah untuk menjaganya. Adapun aksi membunuh diri di tempat-tempat di mana telah terjadi perdamaian antara umat Islam dan kaum kafir, maka aksi tersebut tidak dapat dibenarkan.
Dan itulah yang dimaksud oleh hadis Nabi yang menyebutkan bahwa orang yang membunuh seorang kafir yang mendapatkan jaminan keamanan, maka dia tidak akan mungkin harus surga. Jadi di sini bahwa kebolehan dan larangan terhadap bom bunuh diri tersebut tidak dapat dihukumkan haram atau boleh secara umum. Hal ini dikarenakan motif dari pelaku aksi bom bunuh diri ini dapat berbeda dan pada tempat serta kondisi yang berbeda juga. Demikian juga dengan akibat yang ditimbulkan. Bom bunuh diri dibenarkan apabila aksi tersebut diyakini dapat membawa manfaat yang besar. Tetapi ketika aksi tersebut tidak mendatangkan manfaat, maka hal itu tidak dibenarkan. Selanjutnya mengenai hukum euthanasia. Hukum euthanasia ini merupakan usaha dan bantuan yang dilakukan untuk mempercepat kematian seseorang yang menurut perkiraan sudah hampir mendekati kematian atau dengan tujuan untuk meringankan atau membebaskan dari penderitaannya, dari pasien yang sakit. Nah, euthanasia ini dapat dibagi pada dua macam. Yang pertama, euthanasia aktif. Euthanasia aktif ini merupakan tindakan dokter untuk mempercepat kematian pasien dengan memberikan suntikan cairan pada tubuh pasien. Nah, suntikan itu diberikan pada saat keadaan penyakit pasien itu sudah sangat parah dan oleh dokter dikatakan sudah stadium akhir, sudah tidak bisa tertolong. Sedangkan kalau euthanasia pasif itu merupakan tindakan dokter menghentikan pengobatan pasien yang menderita sakit keras yang secara medis sudah tidak mungkin lagi dapat disembuhkan. Jadi kalau euthanasia aktif itu menggunakan cairan suntikan ke dalam tubuh. Kalau pasif itu menghentikan pengobatan pasien. Contohnya dengan melepas alat pernapasan. Selanjutnya, menurut Al-Qaradawi, euthanasia aktif ini haram hukumnya dalam syariat Islam karena termasuk dalam kategori melakukan pembunuhan dengan sengaja walaupun niatnya baik, yaitu untuk meringankan penderitaan pasien dan walaupun atas permintaan pasien sendiri atau keluarganya. Dalil-dalil dalam masalah ini sangatlah jelas, yaitu dalil yang mengharamkan pembunuhan, baik pembunuhan terhadap jiwa orang lain maupun diri sendiri, yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 29, Al-Isra ayat 33, dan Al-An'am ayat 151. Mengenai euthanasia pasif, sebenarnya termasuk dalam kategori menghentikan pengobatan. Nah, tindakan tersebut dilakukan berdasarkan keyakinan dokter bahwa pasien tersebut dalam pengobatannya sudah tidak ada gunanya lagi dan tidak memberikan harapan sembuh kepada pasien tersebut. Karena itu dokter menghentikan pengobatan kepada pasien, misalnya dengan cara menghentikan alat pernapasan buatan pada diri pasien tersebut. Lalu bagaimanakah hukumnya menurut syariat Islam tentang euthanasia pasif ini? Nah, jawaban untuk permasalahan tersebut bergantung pada pengetahuan tentang hukum berobat itu sendiri. Nah, apakah berobat itu wajib atau sunnah atau mubah atau makruh? Dalam masalah ini ada perbedaan pendapat. Menurut jumhur ulama, mengobati atau berobat itu hukumnya sunnah atau tidak wajib. Namun sebagian ulama ada yang mewajibkan berobat, seperti kalangan ulama Syafi'iyah, seperti dikemukakan oleh Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah. Menurut Abdul Qadim Zalum, hukum berobat adalah mandub, sunnah, tidak wajib. Hal ini berdasarkan berbagai hadis. Pada satu sisi Nabi menuntut umatnya untuk berobat, sedangkan pada sisi lain ada indikasi bahwa tuntutan itu bukanlah tuntutan yang tegas atau yang berimplikasi pada hukum wajib. Nah, di sini hadisnya yaitu, ya Rasulullah, haruskah kami berobat? Rasulullah kemudian bersabda, benar wahai hamba Allah, berobatlah kalian karena sesungguhnya Allah tidak membuat suatu penyakit kecuali Dia membuat pula obatnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi hadis riwayat Imam At-Tirmidzi ini menuntut kita untuk berobat.
dalam hadis ini tidak ada indikasi pun yang membuktikan bahwa tuntutan tersebut bersifat wajib. Nah, adapun hadis lain yang diriwayatkan Ibnu Abbas bahwa di sini hadisnya, nah di situ menunjukkan bolehnya tidak berobat. Nah, jika hadis itu di atas hadis tersebut menunjukkan bolehnya tidak berobat. Nah, jika hadis ini digabungkan dengan hadis yang pertama tadi riwayat Imam Tirmidzi yang memerintahkan berobat, maka hadis terakhir ini menjadi indikasi bahwa perintah berobat adalah perintah sunnah, bukan perintah wajib. Kesimpulannya, hukum berobat adalah sunnah, bukan wajib, termasuk dalam hal ini memasang alat-alat bantu bagi pasien. Jika memasang alat-alat bantu terhadap pasien ini hukumnya sunnah, apakah dokter berhak mencabutnya dari pasien yang telah kritis keadaannya? Abdul Qadim Zalong ini mengatakan bahwa jika para dokter telah menetapkan bahwa si pasien ini telah mati organ otaknya atau sudah tidak bisa diselamatkan lagi, maka dokter berhak menghentikan pengobatan, seperti menghentikan alat bantu, pernapasan, dan sebagainya atas izin keluarganya. Sebab kematian otak tersebut berarti secara pasti tidak memungkinkan lagi kembalinya kehidupan bagi pasien. Penggunaan dan penghentian alat-alat bantu itu sendiri termasuk aktivitas pengobatan hukumnya sunnah, tidak wajib. Karena itu hukum euthanasia pasif ini dalam arti menghentikan pengobatan dengan mencabut alat-alat pada pasien dengan catatan sudah tidak bisa diobati lagi atau organ tubuhnya sudah rusak, itu hukumnya boleh bagi dokter. Jadi ketika dokter mencabut alat-alat tersebut dari tubuh pasien, ia tidak dapat dikatakan melakukan pembunuhan terhadap pasien tersebut. Oleh karena itu, pengobatan atau berobat hukumnya mustahab atau wajib apabila penderita dapat diharapkan kesembuhannya. Sedangkan jika sudah tidak ada harapan sembuh sesuai dengan sunnah Allah dan hukum sebab akibat yang diketahui dan dimengerti oleh para ahlinya, yaitu para dokter, maka tidak ada seorang pun yang mengatakan mustahab berobat, apalagi wajib. Apabila penderita sakit tersebut diberi berbagai macam cara pengobatan, udah dikasih pengobatan apapun dan hasilnya tetap nihil, tidak bisa sembuh gitu. Sesuai dengan penemuan ilmu kedokteran dalam waktu yang cukup lama, tetapi penyakitnya tetap saja tidak ada perubahan, maka melanjutkan pengobatannya itu tidak wajib dan tidak mustahab. Maka bahkan mungkin kebalikannya, yakni tidak mengobatinya itulah yang wajib atau mustahab. Nah, untuk memudahkan proses kematian, kalau boleh diistilahkan demikian, semacam ini tidak sebagainya diambil kembali dengan istilah qaul ar-rahmah atau membunuh karena kasih sayang. Karena dalam kasus ini tidak didapati tindakan aktif dari dokter, tetapi dokter hanya meninggalkan sesuatu yang tidak wajib dan tidak sunnah, sehingga tidak dikenai sanksi. Jika demikian, tindakan euthanasia pasif ini adalah boleh dan dibenarkan syarak bila keluarga penderita itu mengizinkan dan dokter diperbolehkan melakukannya untuk meringankan orang yang sakit dan keluarganya. Nah, begitu. Sekian dari saya. Ya, belum tanya jawab, mau saya absen dulu. Silakan yang lain mempersiapkan pertanyaannya sambil menunggu persiapan tanya jawab. Saya akan mengabsen yang hadir hari ini. Pertama, PM Yusuf Amir Abdullah. Ini mana? Basnas. Izin Pak, beliau ke Basnas tadi hubungin aneh, teman aneh juga sih. Dia pengurus Basnas. Dipanggil utusan Oh, kayaknya. Nah, Oh ya. Berikutnya Mat Ahwani. Hadir sebagai Mana orangnya? Zoom sebagai hadir sebagai
Oh ya, namanya kau udah tuh. Baik, di mana tinggal antum? Tinggalnya di Tinggal di Tangerang Kota, Pak Kiai. Tangerang Kota. Ya, berikutnya Muhammad Fadli Ismail. Ada Itu izinnya sakit Pak ya? sakit, sakit apa? Demam. Beliau izinnya minggu lalu kena ini Pak Yai, kena penyakit dalam. Tapi aneh kemarin ngechat belum dibahas-bahas lagi. Syukurullah, kita doakan mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya. Allah masih melakukan amal muslimin. Allah masih melakukan muslim isbi atas syafi wa afi angka maafi. La syufa illa syufa, la syufa illa syufa, satu mangala. Berikutnya Muhammad Mahalul Khair. Hadir Pak Kiai. Ya, tinggal di mana? Di Kota Palangkaraya. Di Palangkaraya. Kiai. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Berikutnya Muhammad Samsul Huda. Muhammad Syamilul Huda Pak Yai, Afwan. Syamilul Huda. Hadir Pak Yai. Mana? Nah, Oh ya. Berikutnya Najwa Aulia. Insya Allah. Barakallah. Bagus presentasinya. Presentasinya udah tertangkap bagus. Tinggal nanti tanya jawab nanti tinggal. Kalau nggak ada yang tanya dari mahasiswa nanti saya yang tanya. Berikutnya Nur Sofia Raudoti. Hadir Bapak. Nur Sofia, di mana antum tinggalnya? Saya di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Bapak. Di Kalimantan Selatan, di kota Banjarbaru. Asal, oh ya. Nur Afifah Hasanah. Nggak ada? Nur Aziza Aprilia. Hadir ada Pak. Antum di mana tinggalnya? Di Kalimantan Selatan Bapak. Di Kalimantan Selatan. Kalsel. Oh, tadi presentasi ya. Berikutnya Risatul Mukminah. Hadir Pak. Ya. Tinggal Di Serang Pak. Serang. Serang dengan Ciputat dekat ya. Tapi kereta paling pagi jam 6 Pak. Jadi sampai sana sekitar jam 11 gitu. 2 kali naik kereta Pak. Ya nggak apa-apa, kuliahnya jam 4 kok. Tapi jam pertama sama keduanya nanti nggak bisa kuliah Pak. Ya jam 4 aja kuliah. Iya Pak, Insya Allah nanti. Wajah tidur. Tangerang dekat. Tangerang sama Ciputat kan satu provinsi. Dekat itu. Saya dua provinsi. Saya DKI sama Tangerang saya. Saya tinggalnya di Lebak Bulus. Oh iya. Lebak Bulus Ciputat itu dua provinsi, antar provinsi. Berikutnya Risma Putri. Hadir Pak. Di mana antum tinggal? Di Kepri Pak. Kepri. Iya.
Kepri itu di Riau ya? Ya, Kepulauan Riau, Pak. Oh ya, bukan Riau ya. Berikutnya harus di Haris. Hadir Ya, Ustaz. hadir. Hadir Ustaz, hadir. Hadir. Di mana antum tinggal? Di Emirat sekarang Ustaz, di Dubai Ustaz. Emirat. Alhamdulillah. Ya, Ustaz. Imam di sana. Iya Ustaz, imamnya. Alhamdulillah. Barakallah. Doakan semua teman-temannya supaya bisa berkah Doanya nanti. Ustaz, Ya. insyaallah. Emirat pakai apa? Real apa pon? Apa dirham? Dirham Ustaz, dirham. Dirham ya. Sekali-sekali dirhamnya nanti bagi-bagi di sini. Ya. Dirhamnya dibagi sama teman-teman di kelas ini. Insyaallah. Kalau udah sidang Ustaz. Ya, insya Allah kita doakan semua nanti. Berikutnya siapa ini? Salah satu nikmah. Ada? Di Zoom? Hadir Pak Kiai. Ya, di mana tinggalnya? Saya di Samarinda Pak Kiai, Kalimantan Timur. Samarinda Kaltim, sama-sama rendahnya, banyak kalinya. Ya, berikutnya Samsul Bahri Nasution. Hadir Pak Yai. Ya, tinggal di Payakumbuh, Sumatera Barat Pak Yai. di Di Payakumbuh Pak Yai. Payakumbuh, Sumatera Barat. Oke. Berikutnya Cindy Nabila Putri. Tinggal di Pondok Aren. Alhamdulillah hadir di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Pondok Aren di mana? Di Japos di mana? Alkarnya Pak Sobron. Sri Hartini. Ya. Tinggal di Pamulang. Berikutnya Suhartika. Tinggal di Jaksel. Jakselnya mana? Bangka. Iya. Bubble begitu. Bingung saya. Di Jaksel kok di bubble. Berikutnya saya ikutin tawar siapa ini? Saya ikut ya. Hadir Bapak Kiai. Ya, tinggal di Sekarang kebetulan lagi di Bogor, Kiai. Bogor. Antum di Ya. Bogor wajib al-hudur, nggak boleh online. Bogornya perbatasan Cianjur, Kiai. Dekat, Bogor Ciputat dekat. Datang. Insya Allah, Kiai. Siap. Ya. Cari ilmu itu yang bagus itu laki safai dekat. Ya. Kalau online itu kan darurat aja itu. Siap, Kiai. Umi Nur Khalifah. Tinggal di Pamulang sama dengan tadi ya. Tetangga. Pondok Benda apa ini? Pak? Alun-alun. Alhamdulillah sudah bisa hadir, senang sekali saya. Wafa Fadli. Hadir Pak Kiai. Ya, tinggal di mana? Setelah apa? Saya di Pondok Cabe nih. Pondok Cabe, Masya Allah. Cabe. Pondok Cabe aja nggak mau datang ke sini. Insya Allah nih. Datang ya? Tapi belum bisa tadi nih.
Insya Allah. Banyak banyak pahalanya dekat sini. Jalan kaki juga dapat pahala, Pak. Mirdatul Ainiyah. Hadir Pak Yai. Ya, tinggal di Dari Palangkaraya, Bapak. Palangkaraya. Ya, ini maklum jauh, nggak apa-apa. Ahmad, orang Mesir ini, di mana tinggalnya? Di Mesir. Sakit. Ya udah. Ya, silakan diskusi. Tanya jawab. Baik, teman-teman, baik yang di offline ataupun yang di online, silakan jika ada yang ingin bertanya. Silakan Kak Titin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya ke makalah terkait tadi kan di dalam materi dijelaskan tentang bagi orang yang melakukan bunuh diri itu dia tetap dilakukan sholat jenazah. Akhir-akhir ini kan ada kasus tentang mutilasi yang viral itu Kak, yang Tiara dan Alfi. Mereka tinggal living together tanpa ada hubungan suami istri, ya kan? Dia melakukan mutilasi kepada si cewek itu. Dari kasus itu yang saya izin tanyakan, bagaimana hukumnya menyolatkan jenazah itu dan memandikan bagi pembunuhan yang mutilasi ini. Sedangkan antara tangan dan kaki itu sudah terpencar, tulang-tulangnya rusak gitu kan. Sedangkan kan kalau memandikan jenazah itu kan ada aturannya, sedangkan mensolatkan jenazah juga ada aturannya gitu Pak. Bagaimana pandangan pemakalah tentang kasus ini? Baik, terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih atas pertanyaannya Kak Titin. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Izin bertanya pemakalah. Ya, silahkan Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan kami di sini berkaitan dengan tafsir dari surah Al-Isra ayat yang ke-33. Bahwasanya kalau kita membaca kitab-kitab tafsir itu kan berkaitan dengan munasabah antara ayat dengan ayat. Itu di antara metode yang dipakai oleh para ulama al-tafsir kita kan bagaimana mereka memunasabahkan antara satu ayat dengan ayat sebelumnya atau bahkan dengan ayat setelahnya gitu. Ini di antara metode yang dipakai oleh para ahli tafsir kita, di antaranya sebagaimana Syekh Wahbah Zuhaili itu dalam kitab beliau. Maka menurut kami akan sangat menarik sekali. Di sini kan ayat ke-33 ini kan berbicara tentang larangan untuk membunuh jiwa orang. Nah, pada ayat sebelumnya kan berbicara tentang larangan tentang berbuat zina. Ini akan sedikit menarik barangkali ketika kita membahas kira-kira bagaimana sih Allah itu kan pada ayat sebelumnya berbicara tentang larangan berzina. Kok tiba-tiba Allah melarang untuk melakukan pembunuhan? Kira-kira ada tidak korelasi antara dua hal ini gitu loh. Itu barangkali yang pertama Kak. Kemudian yang kedua itu di penghujung ayat kan Allah mengatakan innahu kana mansura. Itu kan ada dhamirhu, itu kembalinya kepada siapa itu? Apakah kembalinya kepada orang yang dibunuh atau kembali kepada wali yang diberikan kuasa oleh Allah? Kalau kembali kepada orang yang dibunuh kan jelas. Dia menjadi orang yang ditolong karena hukum ditegakkan terhadap orang yang telah membunuhnya. Kalau dikembalikan kepada wali yang diberikan kuasa kepadanya, kira-kira bagaimana kita menggambarkan wali tersebut menjadi orang yang mendapatkan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ini. Barangkali sekian dulu Kak. Baik, Kak Rusdi, terima kasih atas pertanyaannya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya bermakalah. Ya, Ini silakan. mungkin berkaitan terkait dengan pertanyaan pertama tadi terkait mutilasi. Kalau di sini kan adanya kisos. Jadi ada kisos anggota tubuh. Itu menurut bermakalah bagaimana, apakah sama hukumnya dengan kisos yang ada dalam beberapa ayat yang ada dalam Al-Qur'an ini, atau memang dia hanya jenis kisos saja, atau apakah diizinkan? Apakah dibolehkan kisos anggota tubuh, misalkan seorang memutilasi tangan, habis itu balasannya memutilasi tangan lagi, atau bagaimana? Atau apakah kisos ini atau kenapakah kisos ini begitu sulit diterapkan di Indonesia gitu? Mungkin ini menarik untuk kita bahas, karena beberapa kita lihat termasuk pembunuhan pun segala macam sangat bervariasi. Bahkan setelah dibunuh, dimutilasi lagi menjadi beberapa bagian. Bahkan balasan untuk orang itu pun hanya bahkan cuma penjara seumur dan lain sebagainya. Mungkin itu aja tuh makalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menjawab pertanyaan dari Kak Trihartini mengenai hukum sholat jenazah bagi korban mutilasi ya Kak tadi. Iya Kak, benar. Ya, jadi hukumnya itu tetap wajib dimandikan jika bagian-bagian tubuhnya itu ditemukan. Akan tetapi bila potongan-potongan kecil atau bagian tubuhnya itu tidak lengkap atau tidak memungkinkan untuk dimandikan, nah itu jenazahnya cukup dibungkus dengan kain, kemudian dikuburkan. Mungkin tidak disolatkan karena bagian-bagian kan tidak lengkap gitu. Mungkin seperti itu Kak. Atau mungkin ada yang lebih tahu, boleh menambahkan. Atau dari Bapak. Nah, jadi dia jika ditemukan, misalnya ditemukan kepalanya, badannya, tangannya, itu wajib untuk dimandikan. Akan tetapi misalnya ada bagian yang tidak ditemukan seperti misalnya jari atau rambut, nah mungkin itu tidak dimandikan. Bagian-bagian yang tidak ditemukannya, cuman bagian-bagian besar seperti kepala, tubuh, nah itu sepertinya wajib untuk dimandikan. Wallahu a'lam bishawab. Ini itu Kak, jawaban dari saya. Ya, mutilasi itu bukan bunuh diri. Kajian kita sekarang ini adalah bunuh diri. Nah, mutilasi itu orang yang dibunuh, dizalimi. Ya, orang yang terbunuh, yang dibunuh, sepanjang masih ada jasadnya, ya dimandikan, ya dikafani, ya disolati. Tapi kalau dimutilasi itu kan susah dilacak. Kepalanya di mana, kakinya di mana, jari-jarinya di mana, itu susah. Sepanjang yang bisa ditemukan, yang ada, yang masih ada bentuknya, ya dimandikan, ya dikafani, ya disolati. Tapi sepanjang tidak ditemukan kepalanya di sini, jari-jarinya di sana, itu kan susah. Ya. Jadi tidak berusaha sekarang. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al yusra. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Gusti Allah itu tidak membuat susah umatnya. Ini kan harus disolati, tapi jarinya di mana? Ini yang kepalanya ini cuma dekat toh. Kakinya Jakarta, bagaimana kakinya?
Karena jangan itu ini harus. Terkait dengan pertanyaannya ketiga tadi apa itu? Oh iya, jadi bagaimana hukum yang membunuh? Hukum pertama, wa may yaqtul mu'minan khata'an wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'u jahannam khalidan fiha. Hukum Allah, para siapa yang membunuh jiwa itu adalah hukumannya khalidan fiha. Tapi bagaimana terkait dengan kaitannya dengan keluarga, dengan manusia? Kaitannya dengan manusia, bagaimana dia orang membunuh? Satu orang membunuh 6 keluarga. Ya, rupanya apa? Wa katabna alaihim biha annan nafsa bin nafsi, jiwa dengan jiwa, wal aina bil aini, merusak satu mata, kisosnya satu mata balasannya, wal anfa bil anfi, kalau yang dilukai di hidung balasannya hidung juga, wal udhuna bil udhuni, dia menyakiti telinga balasannya telinga juga. Pesin nabis sini, yang dilukai kok gigi atas saja, yang nggak boleh, gigi bawah semuanya nggak boleh, ketika ada di atas. Nah ini tergantung bagaimana orang membaca Al-Qur'annya dalam kisos ini. Wa katabna apa? Wa katabna alaiha, terus ratus ini ujian takbir ini. Ini ujian takbir ini. Wa katabna alaiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi. Jadi tidak boleh wakafnya itu wa katabna alaiha annan nafsa bin nafsi wal aini wal anfa. Tidak boleh. Barang siapa yang membunuh jiwa dengan jiwa, nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa, penyakiti mata, balasannya mata dan hidung tidak boleh, karena salah dalam wakaf. Nah, bagaimana orang yang membunuh tadi itu, yaitu balasannya satu jiwa. Ya kalau dia 6 jiwa dibunuh, masih tekor, harus 1,5 jiwa yang dibunuh. Itu saja yang kurang ajarnya ini. Ya. Membunuh 1 jiwa aja, balasannya 1 jiwa. Ini 6 jiwa. Lebih dari itu. Ya. Dari masih punya utang 5 jiwa dia. Kita tidak bisa membalas, jiwanya cuma 1. Ya hanya Allah yang bisa balas. Lanjut. Boleh. Di Indonesia itu bagaimana menurut kisos? Berlaku enggak? Mencuri harus dipotong tangan. Berlaku enggak? Di Indonesia itu hukum yang berlaku adalah hukum positif.
hukum positif itu ditentukan oleh sama-sama ditentukan oleh DPR, oleh PR, pemerintah. Disepakati yang berlaku adalah hukum positif. Hukum positif itu pidana, perdata. Indonesia kan mayoritas Islam. Ya, tapi hukum Islam nggak berlaku di Indonesia. Tidak bisa diterapkan. Kalau ada orang melakukan pembunuhan seperti tadi itu harus dikisos, itu sanksinya adalah hukum internasional. Berarti Indonesia itu melanggar hukum internasional, hak asasi hukum nasional. Tapi kan mayoritas Islam, ya mayoritas Islam, tetapi hukum Islam belum bisa diterapkan di Indonesia. Kalau dilakukan, itu kan mencuri, harus potong tangannya, kami seperti itu. Kalau itu dilakukan, maka pelakunya itu kena sanksi hukum internasional, hak asasi internasional. Orang koruptor itu kan harus dibunuh. Ya, gimana Pak? Diberikan, tak dibunuh. Ya doakan saja. Ini komitmennya presiden ini ya, mau ngejar koruptor di Indonesia sampai ujung semut kejar. Nah, kita tunggu. Karena Indonesia ini kolab, tapi tidak bisa bayar utang di luar negeri. Utang luar negeri 6.000 sekian T, sedangkan yang dikorupsi itu ada yang 1.000 T, ada yang 2.000 T, ada yang 11 T. Kalau itu dikembalikan saja separuh, sudah untuk bayar utang, sudah ikhlas. Dari presiden, mudah-mudahan itu terlaksana. Kita berdoa saja. Karena undang-undang perampasan aset koruptor itu sudah disahkan, nah itu ada dasar hukumnya. Sekarang ini yang dikejar korupsi perminyakan Pertamina itu 9.000 T. Kalau itu bisa terkejar, ya, insya Allah terbayar utang Indonesia. Korupsinya presiden sebelumnya, BLPI, Sapi, Senturi, itu kalau sudahlah, balikan saja kekayaannya, kalau usah dihukum, kalau usah semua separuh, insya Allah terbayar utangnya. Kekayaan Presiden Soeharto di Swiss 11.000 T. Nah sekarang ini mulai keluarganya dicekal, tak boleh ke luar negeri dalam rangka mengejar kekayaan itu. Kalau itu bisa kembali, ya separuh saja, nggak usah semuanya. Damai aja, sudah Anda nggak usah dihukum, nggak ada di penjara, tapi kembalikan aja uangnya. Kompromi aja. Insya Allah tertutup dan SPP itu nanti bisa bebas. Iya, ya, rumah sakit bebas. Kebutuhan di Indonesia itu yang paling berat. Sekolah anak-anak, SPP, rumah sakit, makan itu ala kadarnya. Saya langsung pakai ikan asin aja udah nikmat. Tidak cukup, tidak macam-macam. Makan itu aja cukup, sampai korupsi sekian kok makan. Apa cuma makan? Lanjut.
Terima kasih banyak Bapak. Untuk pertanyaan Kak Rusdi, yaitu di Quran Surah Al-Isra 33, itu merujuk kepada orang yang terbunuh atau wali dari orang yang terbunuh tersebut. Kan artinya janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan suatu alasan yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh kami telah memberikan kekuasaan kepada walinya. Jika dia dibunuh dan meninggal, maka pembalasan untuk membunuh lagi atau kisos itu diwakilkan, diberi kekuasaan kepada walinya atau saudaranya, ahli warisnya. Jadi dan jangan sampai melampaui batas dalam pembunuhan atau kisos. Jadi tadi yang Bapak jelaskan, mata dengan mata, tidak boleh melebihi dari itu. Itu Kak Rusdi. Dan di mata, kalau saya mata dan hidung itu tidak boleh. Iya, mata. Kemudian antara korelasi antara ayat tersebut dengan ayat sebelumnya Kak, itu kan ayat sebelumnya kan berbicara tentang larangan berzina. Kira-kira ada nggak korelasinya? Itu kan di antara metode yang dipakai oleh para ulama atau tafsir kan begitu. Ketika memunasabahkan satu ayat kan dia memunasabahkan dengan ayat yang sebelumnya atau ayat setelahnya gitu. Kira-kira ada nggak korelasi antara larangan berbuat zina dengan larangan melakukan pembunuhan gitu? Di surat Al-Isra-nya sebelumnya ayat 32. Iya Kak. Nah kan kalau metode di kitab-kitab tafsir kan seperti itu ya. Ketika mengkolerasikan ayat itu dengan ayat sebelumnya atau bahkan dengan ayat setelahnya gitu. Ya ada. Sebelumnya dengan kata lain. Nasabah. Yang tidak ada itu sababun nuzul. Yang tidak selalu ada. Kalau nasabah selalu ada. Coba dibuka surah Al-Isra ayat 31 apa berapa itu? Coba baca ayatnya itu. Tolong baca. Coba baca. Sebelumnya. Nah, satu dulu itu, dua dulu. Terus tolong dibuka di surah Al-An'am. Dulu. Sebelum Al-Araf itu apa ya? Oh, saja itu Al-An'am. Coba Al-An'am ayat 151. Ya. Ya, silakan baca. Hah? Enggak ada diuji kok. Al-An'am ayat 151 bisa dibuka yang di online. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau baca Quran, kalau Quran pasta'id billahi minasyaitonir rajim. Tapi kalau membacakan sesuatu, qul bi amin dibalik bismillahirrahmanirrahim. Mau ngajar, mau nyangkul, mau nyambel, mau masak. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. Min imlak, sudah itu kunci karena min imlak. Maka harus saya min imlak. Ditandai dulu. Tulis dulu min imlak. Syaratnya surat apa tadi dulu? Ya, tulis dulu. Harus saitnya min imlak. Terus Al-Isra ayat 31. Wala taqtu al-taqtu yang dibaca tadi itu khasyata imlak. Harus saitnya itu. Lanjutannya wala taqrabuz zina. Innahu kana bisa tahu. Ya. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Terjemahnya apa itu? Miskinan. Ya. Penanya apa? Terjemahnya apa itu? Miskinan lagi. Miskinan. Wala taqtulu auladakum janganlah kamu membunuh anak kamu takut miskin. Ya. Tidak boleh membunuh karena takut miskin. Sekarang silakan penanya yang di surah Al-Isra ayat 31. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Penanya silakan baca. Gimana, Ustaz? Surah Al-Isra ayat 31, tolong dibaca. Wala taqtulu auladakum Khasyata imlaq. Apa yang membedakan antara khasyata imlaq dengan min imlaq? Itu dulu. Yang satu itu dia takut akan kemiskinan. Yang satu dia sudah miskin, Ustaz. Takut miskin. Yang satu sudah miskin. Dia sudah memang miskin, tapi tetap membunuh anaknya. Padahal yang satu masih khawatir. Nah, ini kaitannya nanti akhirnya makanya wala taqrabuz zina dijawabnya. Jadi yang pertama yang di surah Al-An'am itu tidak boleh membunuh anak karena takut miskin. Ini dalam kondisi apa? Biasanya lagi batuk. Ini saya gambarkan begini. Ada pasangan suami istri rumah tangga masih baru, sama-sama masih merintis, sama-sama masih kuliahnya, sudah pacaran, sudah lama, sudah ingin emaknya itu pengen segera punya cucu. Dia ini nggak siap, mau kawin nggak siap. Karena bagaimana ini kita mau kawin? Untuk SPP aja kita masih nunggu gaji dari ajar privat. Satu lagi, saya mau dari SPP aja ngumpulin uang dari ajar PPG, PPA. Anak berikan kecil uangnya. Tapi tuntutan lain, biologisnya menuntut kita ini kalau enggak setelah kawin terjerumus zina, terjerumus dosa. Gimana kita kawin aja? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kawin, nikah, bukan kawin, nikah. Sudah nikah,
Kobil itu, setelah kobil itu kobaltu. Pasti kobaltu. Kalau kobil itu di depan penghulu. Kalau kobaltu bibir ketemu pipi. Bibir ketemu pipi itu kobaltu. Setelah kawin, setelah akad nikah, mengandung hamil 3 bulan. Aduh mas, gimana ini kita? Kok tiba-tiba kok hamil 3 bulan? Gimana nanti kalau lahir ini anak? Kita kontrakan nggak cukup, SPP nggak cukup, bayarin anak nggak cukup. Bagaimana kalau kita bunuh aja? Kita aborsi saja. Ini yang dilarang. Tidak boleh. Wala taqtulu awladakum min imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyakum. Kami yang memberi rezeki kamu, saya yang beri rezeki kata Allah. Termasuk yang akan kamu lahirkan, saya yang beri rezeki. Jangan kamu bunuh. Tuh. Yang di online masih dengar suara saya? Halo? Masih Pak Kiai. Masih Pak Kiai. Kalau sudah nggak didengarkan, saya pulang. Kemudian ayat yang di Al-Isra, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Ini kasusnya orang kaya, suaminya pejabat, istrinya wanita karir, orang aktivis politisi, yang satu pengusaha. Kalau di IG ini ya yang satu penceramah, yang satu qori'ah, sama-sama menghasilkan uang banyak. Nah ini kaya sedang hamil, waduh ini 3 bulan lagi kita mau melahirkan nih. Kalau kita melahirkan nanti harus cuti. Ini relasi saja ini habis nanti. Nggak dipercaya lagi sama proyek-proyekernya lain. Putus. Harus istirahat, harus cuti. Harus urusi anak. Dan kalau itu aborsi saja. Kita bunuh aja anaknya. Kasus seperti ini yang tidak boleh. Baik itu terhadap orang kaya, tapi takut merepotkan kalau punya anak, atau orang tak mampu, takut tidak bisa membani anaknya. Ini kedua-duanya tidak boleh. Wala taqtulu auladakum khasyata. Kenapa kok jadi ngebentar itu? Makanya wala taqrabuz zina. Innahu kana fahsyatan waktu. Kalau pacaran jangan gelap-gelap, jangan sering-sering pergi. Ya, jangan dekat-dekati zina. Pakai dua-duaan itu takut zina itu, dekati zina. Kesana korelasinya. Oke, jelas? Halo? Ya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Bisa dipahami? Saya insya Allah, Ustaz. Nah, kaitannya karena itu terjadi membunuh anaknya, kemudian membunuh orang lain juga, itu tidak boleh. Cerita mau membunuh, tidak mampu membebani anak, akhirnya larinya ke membunuh orang lain juga. Jelas ya? Nanti dibaca. Ya, dibaca lagi nanti. Monggo berikutnya. Ya, saya mau tanya. Sekarang kan ketika hamil itu kan kita bisa cek USG ya Pak. Terus ketika anak kita ada kelainan berarti tetap tidak boleh digugur, diaborsi. Ulangi lagi. Bahasanya tadi nggak paham saya. Oh iya. Ketika seorang perempuan hamil, itu kan sekarang karena kecanggihan modern
bisa USG Pak, jadi kita bisa lihat anaknya. Nah ketika anak itu, janin itu mengalami kelainan, apakah tetap tidak boleh diaborsi? Ya, sudah hamil 3 bulan, 4 bulan di USG kelihatan. Ini nanti kalau lahir catatan anak. Mungkin jari-jarinya, mungkin kakinya kencang. Daripada lahir nanti kita malu, kita gugurkan saja. Tidak boleh. Haram. Ya. Apa dasarnya? Walau dillan lahum, walau man yanahum, walau amron lahum, walau ibatikun nama khalqallah. Tolong cari ayatnya. Walau dillan lahum, walau man yanahum. Walau amron lahum, walau ibatikun nama khalqallah. Bisa. Coba dibaca. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum wala yubattikunna adzanal an'ami wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah wa may yattakhidhish syaitana waliyyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Terjemahnya ada nggak situ? Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong mereka, menyuruh mereka untuk memotong telinga-telinga binatang ternaknya hingga mereka benar-benar memotongnya, dan menyuruh mereka mengubah ciptaan Allah hingga benar-benar mengubahnya. Siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, sungguh telah menderita kerugian yang nyata. Merubah ciptaan Allah itu tidak boleh. Termasuk masih di dalam janin, ketahuan bahwa dia cacat. Dia nggak mau, nggak ridho dengan pemberian Allah. Itu tidak boleh. Termasuk sudah lahir, alis sudah bagus-bagus, dia hilangkan, diganti pensil. Hidung sudah bagus-bagus, dimasukin. Haram, tidak boleh. Itu ayatnya. Tapi kenapa ya? Gusti Allah kan menciptakan manusia kan sempurna. Tapi kenapa kok bisa ada yang cacat? Itu ada sebabnya. Apa sebabnya? Ketika suami istri ini berkumpul, ya, melakukan hubungan suami istrinya dalam keadaan terlarang, dalam keadaan datang tamu, jelasnya dalam keadaan haid, suaminya maksa dalam keadaan atau begitu. Ini menyebabkan antara lain organ-organ tubuh janin itu ada yang tidak sempurna. Itu sebabnya tidak boleh menggauli istri ketika dalam keadaan haid. Jangan menyalahkan Allah. Tidak boleh. Ini gimana sih Allah ini Pak? Kalau saya seperti begini, Rasulullah namanya itu tidak boleh.
Satu lagi. Kan yang kita bahas kan bunuh diri ya. Sebenarnya ketika seseorang itu bunuh diri, itu benar takdirnya nggak Pak Yai? Memang takdirnya dia meninggal dengan bunuh diri atau? Iya, orang bunuh diri itu begini. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan makhluknya itu dengan sempurna. Dipelihara, tidak boleh dicelakai, tidak tersakiti, tidak boleh, harus sehat, harus aman. Lalu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazuna min amrillah. Coba dibuka surat Ar-Ra'd ayat 10. Ar-Ra'd ayat 10 juz 13. Enggak apa-apa maghrib. Langsung aja. Ayat 10. Lalu mu'aqibatum juga. Lalu mu'aqibatum juga. Ayo, ini gantian yang baca. Aku dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Terjemahnya lalu akibatun juga. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Jadi Gusti Allah itu menciptakan manusia itu sudah dilengkapi keamanannya. Yang namanya malaikat mukafallah dijaga kanan kiri, depan, belakang, yahfazuna min baini yadayhi min khalfihi yahfazuna min amrillah. Dijaga keselamatannya supaya jangan celaka ciptanya Allah ini. Nggak boleh celaka. Tapi kok ada yang celaka? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Saya nggak berubah loh ya. Ciptaan saya tetap. Saya nggak berubah ya. Bahwa kamu mencuri, kamu zina, kamu nyopet, kamu judi. Kerjaan kamu. Itu saya nggak nyuruh. Ma'asab wa min musibatin illa bi'idznillah. Ma'asab muslimah min Allah. Min khasanatin wa min Allah. Ma'asab min sayyatin wa min nafsik. Yang baik-baik dari Allah. Karena Allah menciptakan yang baik. Yang kesalahan bahwa dia itu nyopet, dia itu bermaksiat, dia itu judi, bukan perintah Allah. Dia sendiri, kesalahan dia sendiri yang melakukan. Karena dia itu sudah diberi pilihan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nih, kamu saya ciptakan, tapi kamu bisa milih ini yang bagus, ini yang jelek. Tapi dia milih yang sesat. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Gusti Allah tidak merubah ciptaannya. Bahwa kamu bunuh diri, bukan saya suruh, bukan saya yang nyuruh. Perbuatan kamu sendiri. Itu perbuatan manusia. Salahnya manusia. Oke. Tanya Bapak, tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya orang yang membunuh itu kan ganjarannya besar kan Pak, yang nggak boleh. Terus kemarin itu ada yang viral, jadi dia itu membunuh, kemudian dia
mendonorkan organnya kepada orang yang masih hidup itu bagaimana menurut pandangan Islam? Dia mendonorkan, yang bunuh itu mendonor. Dia kan setelah membunuh kemudian dijatuhkan hukuman mati oleh pengadilan, tapi sebelum itu dia menjual. Dia memang mendaftarkan diri untuk mendonorkan organnya kepada yang masih hidup. Donor darah dengan membunuh beda loh. Donor organ sebelum dia membunuh. Ya. Nah, jadi sebelum dia dihukuman itu dia pengen mendonorkan organ. Itu ngeles saja itu. Ngeles. Alasannya Ya nggak malu. Kamu jangan kena mati loh. Enggak, saya donorkan saya itu ngeles kok. Untuk nutupi saya nggak malu. Kalau ada yang kayak gitu, yang menerima donornya boleh nggak? Lah untuk bayar utang aja belum cukup. Tapi itu kasusnya kejadian langsung nggak gitu? Iya, kemarin ada yang jadi itu kan setelah dia membunuh itu kan sudah ditangkap Pak polisi kan, sudah jatuhkan hukuman mati sama pengadilan. Dia itu ya dengan ini mau mendonorkan organnya. Organnya masih ada. Ya. Tapi anggota badan dia itu untuk bayar utang itu belum impas. Kok mau didonorkan tuh apa? Didonorkan. Hukuman mati aja kan harus lengkap semua satu hukum ini. Yang mau didonorkan apanya? Dia nggak punya hak lagi. Itu hanya alibi aja alasan. Iya itu nutupin. Enggak, saya bukan dukung mati, saya donor darah, saya donor mata kok. Apa yang kamu donorkan bukan hak kamu itu. Kamu itu terbayar ini belum cukup. Ya, ini nggak benar itu kalau anak saya donor kok bukan dibunuh, salah ngeles itu. Ayo ada pertanyaan belum jawab tadi. Gak apa-apa. Izin bertanya Pak Kiai, jadi saya ingin mempertanyakan bagaimana hukum orang yang bunuh diri tapi dia ini sebagai kafir gitu Pak Kiai. Kalau misalkan tadi kan kita belajar dalam keadaan muslim gitu. Nah, apakah perbedaannya gitu? Apakah orang yang mati dalam keadaan kafir itu nanti keadaannya ketika di akhirat itu seperti apa? Apakah dia lebih menderita ketimbang muslim yang bunuh diri gitu? Terus orang muslim yang bunuh diri itu apakah nanti dia akan mendapat ampunan jadi dicuci dulu di neraka karena dia masih ada rasa imannya sedikit jadi nanti dia bisa masuk ke surga? Nah, itu seperti apa bedanya antara muslim dengan yang kafir yang melakukan bunuh diri? Terus bagaimana kondisi di nerakanya itu Pak Kiai? Jadi saya tuh sebenarnya kayak bertanya-tanya juga, orang yang bunuh diri itu apakah nerakanya punya neraka khusus bagi golongan orang yang bunuh diri gitu? Orang bunuh diri yang dia posisinya kafir, khalidina fiha abadan, di neraka tempatnya. Pertama kafirnya, kedua perbuatannya. Khalidina fiha abadan, ada badannya selama-lamanya. Tapi kalau orang Islam bunuh diri dalam posisi Islam karena dia masih syahadat sholat ke neraka, dihukum karena bunuh dirinya khalidina fiha, di neraka saja. Setelah diancam-ancam jadi selesai ini, habis jadi masuk supaya habis bisa naik surga. Perbedaannya khalidina fiha dan pengertian abada selama-lamanya. Tapi kalau yang bunuh diri dalam Islam karena dia mantola la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dakhalal jannah.
dia masih orang Islam, masih mengakui Allah SWT, masih mengakui Nabi Muhammad. Ya. Dia karena bunuh diri, dimasukkan neraka, hukumannya karena bunuh dirinya. Tapi karena ibadahnya masih ada, setelah habis dimasukkan neraka tadi itu karena bunuh diri, maka bisa ke surga. Bisa naik. Jangan sahabat-sahabat lain karena keluarganya ada yang menghafal Quran bisa tertolong, karena doanya ini bisa tertolong. Ini dibedakan kholidiyah pihak dan kholidiyah pihak akan. Ada lagi? Kondisi nerakanya itu gimana ya? Apa? Kondisi di nerakanya itu apakah nerakanya ada punya khusus buat orang-orang yang bunuh diri gitu nggak sih? Ada. Neraka itu kan ada 7 tingkatan. Dan nama pihak bisa air paling tinggi, karena paling berat di tingkat-tingkat paling tingkatan. Mau dibilang dari jangan sampai kita itu. Mudah-mudahan kita terjaga semua. Insya Allah kita tuang ahli surga semua. Insya Allah. Karena itu naik dengan ibadah begini, Insya Allah. Dengan kajian-kajian begini, kita tambah ilmunya, meningkat dari semua tadi. Nanti menjadi bahan ceramah buat masyarakat. Besok ceramah. Pendengar yang baik. Masih pendengar. Nanti sekarang benar baik catat aja nanti untuk ceramah. Masih ada lagi pertanyaan? Kalau sudah cukup, apa yang berkembang ini saya minta kepada pemakalah ini menjadi bahan perbaikan untuk memperoleh nilai UTS dan UAS. Mohon nanti ditulis apa yang berkembang tadi. Tanya. Semua. Ya, pertanyaan harus jawab. Pertanyaan harus jawab. Semua akan dijawab. Nanti cukup 1 halaman saja perbaikannya itu diketik rapi dan selesai. Dikumpulkan ke PJ kelasnya, PJ matkul. Ya. Ya. Menanggapi apa itu mutilasi. Anggota tubuh yang tersebar. Apa kaitannya Inaukal Mansuro sebelumnya kan zina. Maksudnya apa? Ada berapa pertanyaan? Berarti aman ya? Kalau bisa jawab, pahalanya banyak. Baik, kita tutup dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ba'na bimalam tanah alim namanya Allah wasna. Allahumma ba'na bitin wa al-qadar. Allahumma al-awla tanah alam wa min ahli ilmi wa ya Allah ya Allah kami
jadikanlah seluruh mahasiswa-mahasiswa yang di IIG, yang di BPIG, yang di SPK, yang di UIN, menjadi ulama berkategori nasional dan internasional, sebagai menjadi pemimpin bangsa nomor satu, sebagai menjadi politisi nomor satu, sebagai menjadi pengusaha nomor satu, seberang-berangnya anda undas, al-sunnah, salam tutup kafatul majlis. Ayo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun sekarang tidak presentasi, tetap masuk. Saya tandai. Yang nggak masuk kalau dicatat ya. Saya kurangi nilainya. Enggak pakai anu.